Shalom teman-teman, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bangun dan kita akan kembali beraktivitas. Namun sebelum memulai aktivitas kita, mari kita bersaat teduh, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita. Shalom. Pada saat hari ini kita mau datang kepada Tuhan, menyembah namanya. Sebelum kita menyembah namanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala lawatan pimpinan Tuhan kepada kami. Hingga pada saat hari ini Kau masih mengizinkan kami ada di tempat kami masing-masing. Bapa, kami mau datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan, layakkan kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan, jauhkan jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Perhitungkan kesalahanku, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh lagi saudaraku, mari sama-sama katakan, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berdoa, benar ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami masih bernapas Tuhan, dan juga Engkau memberikan kami kesehatan untuk menyambut Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, saat sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan sampai selesai Tuhan. Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami ini Tuhan. Tuhan yang menolong di setiap hidup kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita. Biarlah pujian penyembahan kita menjadi pujian yang berkenan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, tibalah saatnya kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya serahkan kepada Kak Jel. Baik, saya persilakan. Ya, thank you Karina. Shalom semua teman-teman, selamat pagi, selamat Shalom Pak. Jumat Agung ya, Happy Good Friday ya. Hari ini kita mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan hari ini memang saya sengaja menyampaikan ke host bahwa kita tidak ada baca Alkitab khusus hari ini, langsung kita merenungkan firman Tuhan. Karena biasa kita baca Alkitab lalu kita sharing firman Tuhan gitu ya, mendengarkan renungan singkat. Karena ini momen spesial Jumat Agung, jadi renungan yang saya sampaikan sedikit agak lama sedikit ya, artinya tidak seperti biasa yang kita biasanya renungan 10 sampai 8 sampai 10 menit gitu ya. Baik, saya akan membawa kita membaca di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Saya langsung share screen saja. Yohanes pasal 19 ayat 30, teman-teman ya. Nah, ini sudah saya tampilkan di layar. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Teman-teman silakan baca di sana. Saya akan baca. Tapi nggak apa-apa, kameranya boleh tetap mute ya. Baik, 3, 2, 1. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ketika Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia, ya. Lalu kita berkata dia menyerahkan nyawanya. Maka dari sini kita bisa melihat kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, maka dia tidak akan mati, gitu ya. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu adalah kehendak Allah sendiri. Saudara ngerti maksud saya? Kehendak Allah sendiri. Karena ingat, Yesus adalah Allah. Dia Allah yang sejati, dia juga manusia yang sejati. Maka ketika dia menolak untuk mati, maka dia tidak akan mati karena dia Allah. Iya kan ya? Tapi Yesus tahu tugasnya adalah dia harus mati untuk menebus dosa manusia karena upah dosa itu ialah maut, kata firman Tuhan. Upah dosa ialah maut. Harus ada kematian, penumpahan darah, maka dosa itu dapat diampuni. Ya kan? Murka Allah dapat diselesaikan. Murka Allah dapat diatasi. Nah, saudara, semua manusia berdosa. Saya akan membawa kita untuk melihat video ini. Bisa kita lihat bersama-sama video yang saya siapkan ini. Hidup manusia itu ibarat kain putih yang Saya ulangi ya. Hidup manusia itu ibarat kain putih yang dijemur, yang dibedakan satu persatu oleh pemiliknya. Namun terkadang kain itu tertiup angin dan jatuh ke tanah, terinjak, terlindas motor, terabaikan, dan tidak seorang pun yang peduli. Kotor dan hina. Kain gak bisa membersihkan dirinya sendiri, hingga pemiliknya datang dan mengangkatnya kembali. Mencelupkannya, membasuhnya, membuang semua kotorannya, membilasnya hingga bersih, dan membuatnya putih kembali. Iya, saudara, jadi dari video itu kita melihat ya, hidup manusia itu diibaratkan seperti kain putih. Kain putih, lalu kain putih itu menjadi kotor, menjadi rusak, jorok gitu ya teman-temannya. Dan kain putih itu nggak bisa membersihkan diri sendiri. Sama seperti manusia yang berdosa, semua manusia berdosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Nggak ada yang bisa. Nggak ada bisa di antara kita. Kita ini ibarat sedang jatuh dalam sebuah lumpur yang hidup. Semakin kita bergerak, maka kita akan semakin jatuh dan semakin tertelan ke dalamnya. Ketika kita berusaha untuk keluar dari situ, kita makin nggak bisa. Ya kan saudara ya? Harus ada orang yang membantu kita di atas sana. Nah, manusia yang berdosa tadi pun nggak bisa membersihkan dirinya sendiri. Harus ada seseorang yang sempurna yang menolong kita manusia. Di dunia ini faktanya tidak ada satu orang pun yang sempurna. Makanya Allah harus menjadi manusia yang sempurna, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa dosa. Supaya penebusannya itu sah, valid, teman-teman. Dan itu Yesus lakukan bagi kita semuanya. Saudara, ketika dia ada di pembantaian, ya, kita lihat bagaimana penderitaan Yesus begitu luar biasa. Ya, saudaranya, ini saya tunjukkan saudara. Ini cambuk pada waktu itu, saudara. Ini cambuk pada waktu itu, saudara perhatikan, ya kan? Pegangannya ini dari rotan atau bambu, ini kemudian dari kulit. Lalu di sini loh, ini ada logam-logam yang penuh dengan berisi tulang yang tajam.
berisi logam-logam yang tajam, saudara-saudara. Dan ketika ini dicampurkan ke tubuh, maka kulit akan koyak, saudara-saudara. Daging itu akan terangkat juga. Nah, ini yang Yesus harus alami. Ya, di pembantaian. Dia dibantai. Makanya kita berkata begini, rupanya pun tidak lagi seperti rupa manusia. Iya kan? Rupa Yesus, kalau saudara nonton di film The Passion of Christ atau film yang lain tentang Yesus, saudara lihat itu gak seberapa. Melihat film itu aja kita sudah terenyuh hati kita, sudah hancur hati kita. Itu gak seberapa dibandingkan yang Yesus alami sesungguhnya, gitu loh. Gak seberapa. Kenapa? Karena cintanya kepada kita, karena dosa-dosa kita manusia ini. Maka ayo hari ini kita merenungkan kembali bagaimana korban Yesus di kayu salib mati bagi kita semuanya. Dia berkata, sudah selesai. Apa arti sudah selesai? Sudah selesai ini berarti bahwa dosa manusia itu sudah diampuni. Sudah ditebus oleh Tuhan dan selesai tuntas, tidak ada sisanya. Dosa dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang yang mungkin akan kita lakukan, itu sudah selesai kata Tuhan. Sudah diampuni Tuhan, sudah ditebus Tuhan, dan murka Allah tidak lagi turun atas manusia. Makanya saudara-saudara kita, ayo kita hidup menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh ditebus oleh Tuhan. Perkataan kita, ya kan, pikiran kita, tindakan kita, Tuhan sudah menebus kita. Kenapa kita masih mau seperti orang-orang yang tidak ditebus oleh Tuhan? Gitu kan ya. Ada orang berkata begini, iya Tuhan kan sudah menebus kita, maka kita hidup sesuka hati kita. Itu salah. Orang yang sudah mendapatkan penebusan pengampunan dosa dari Tuhan, maka itu akan memberikan dampak dalam hidupnya. Ya kan? Hidupnya akan berubah. Hidupnya tidak akan sama lagi sebelum dia menerima Tuhan Yesus. Setelah dia menerima Tuhan Yesus. Pasti berubah. Saudara, maka ayo kita sungguh-sungguh membuka hati kita. Pastikan diri saudara dan saya, kita sama-sama sudah menerima tebusan dari Tuhan Yesus dengan iman kita. Dan kita memiliki hidup yang berbeda, yang berubah. Tidak sama lagi seperti hidup kita yang dulu. Atau hidup orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Sehingga dengan demikian kita menjadi berkat bagi mereka. Selamat berjumat agung. Nanti saudara juga akan beribadah di gereja masing-masing. Memperingati ini. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ya kan? Memberkati setiap kita. Dan mengubahkan setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Puji Tuhan, sungguh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Untuk yang membawakan kita dalam doa syafaat, saya serahkan kepada Saudari Fani. Mari kita berdoa untuk memulai doa syafaat kita. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk hari ini. Kami dapat berkumpul untuk melakukan ibadah hari ini atas berkat dan limpah kasih sayang-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada orang tua kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka dan setiap pekerjaan mereka Engkau urapi. Bapak, kepada negara kami dari aparat tertinggi sampai aparat yang di bawahnya, Engkau berkati setiap pemimpinnya. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa buat gereja-gereja, kiranya Tuhan memberkatinya pada setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja dan takut akan Tuhan. Ya Bapak, kepada kami anak didikmu ini, berikanlah kepada kami kebijaksanaan dan kepintaran daripadamu. Bapak, kami berdoa buat kota-kota yang ada di Indonesia, kiranya Engkau memberkatinya, khususnya di mana kota tempat tinggal kami masing-masing. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan mengiringi aktivitas kami. Ya Bapak, demikianlah doa dari kami.
Kiranya Engkau senantiasa memberi pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat hadirat Tuhan yang boleh kami nikmati dalam Mesbah Pagi Online pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau bahkan berikan Yesus untuk kami semua sebagai tebusan dosa-dosa kami. Tuhan, biar kami hidup menjadi orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup kami tidak sama lagi dengan hidup kami sebelumnya. Karena kami menjadi milik Tuhan. Kalau kami hidup, bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Biar kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hamba berdoa buat adik-adik, teman-teman, semua saudara-saudara yang hadir dalam Mesbah Pagi Online ini, Tuhan. Berkati mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Mungkin ada juga di antara teman-teman kami masih banyak yang belum hadir pada hari ini, Tuhan. Mungkin ada yang berlibur, ada yang kurang sehat, ada yang mengalami kendala yang lain, Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan berkati mereka semuanya. Hamba serahkan satu persatu dalam tangan Tuhan, berkati Karlina yang sudah menjadi host dalam ibadah pagi ini, berkati pekerjaannya, pelayanan Tuhan. Berkati Daniel sebagai operator, berkati Novinta, berkati Miria, berkati Rido, berkati Yeni, berkati Milias, berkati Iren, berkati Diarma, berkati Desi, berkati Erni, berkati Enda, berkati Riur, berkati Giovando, berkati Lestari, berkati hambamu Pak Evi, berkati Orisa, berkati Sondang, berkati Maribeth, berkati Fani, berkati kami semua Tuhan dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Dan hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kalau kami nanti akan beribadah kepada Tuhan, biar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati kebutuhan kami, apapun yang kami perlukan, kami percaya Engkau mencukupkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari teman-teman kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah limpahan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai kita semua, memberkati kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari dengan iman kita katakan amin. Shalom semua, selamat pagi, selamat Jumat Agung teman-teman.